Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll and action. Tentang apa ini? Spoiler kan? Sama sih. Jadi judulnya itu Kitab Kota Mati. Oke. Sambungan sih sebenarnya dari Di Kota Tuhan Aku Adalah Daging yang Kau Pecah-Pecah. Sudah aku duga. Karena masih ada kota-kotanya. Iya, sambungan. Jadi kalau dulu awal kali membuat tuh membayangkan bagaimana ketika Probolinggo ditinggal oleh generasi-generasi mudanya. Pasti kan jadi kota mati. Oke, jadi memang sequel dari buku keempat ya? Iya. Mulai dari Biru Magenta itu sebenarnya Di Kota Tuhan adalah prequel dari Biru Magenta. Gitu. Jadi kalau Biru Magenta, cinta yang dibahas secara cinta ini apa aja sih unsurnya? Aku lupa sampai filia. Oh, eros, secara eros. Ketika Di Kota Tuhan itu secara agape dan storge bahasnya. Itu bahasa apa ya? Bahasa Latin. Iya. Jadi cinta kalau dalam bahasa Latin itu ada 4 konsep. Ada eros, philia, storge, dan eros, philia, storge. Aduh, satunya kok lupa ya. Nanti deh. Oke, siap. Penulis itu sangat bingung loh. Iya. Penulis tuh harus bisa ini ya, harus ngerti banyak kosakata. Sama seperti rapper lah. Iya. Aku pernah coba bikin lagu rap, dan itu apa ya? Susah kan bikin rima kata-kata iya terakhir benar. Ampun, aku semalaman itu aku bikin itu. Oh, ingat aku. Di Instagram. Eros, philia, storge, dan agape. Itu ada artinya masing-masing nggak? Iya, kalau eros itu cinta ke ini cowok cewek yang penuh nafsu. Oke. Desire-nya gede. Nah, agape lebih pada Tuhan. Storge itu ke lingkungan, kota. Makanya agape, storge, kota, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Philia ini sahabat. Jadi cinta yang tidak bersyarat. Itu sebenarnya cinta pada sahabat. Coba deh kalau bertengkar nih beneran sahabat ya. Lebih mudah balikan sama pacar apa lebih mudah balikan sama sahabat? Pasti sama sahabat kan? Iya, jelas. Kan? Jadi salahnya kita kalau misalkan kita kita ninggalin sahabat nih, terus habis gitu kita sampai mentok, oh iya ternyata aku salah, aku mau kembali, diterima apa enggak sama sahabat? Jelas. Terima kan? Dia mau nerima kita baik buruk. Kalau sama pacar enggak? Enggak kan? Emang anjing sih kalau pacar tuh. Enak-enaknya aja. Kayak gitu. Emang anjing sih kalau pacar tuh emang. Ya itu. Sebelum ke rap ya Kitab Kota Mati ya cerita soal filia itu tadi. Tentang 4 unsur itu tadi ya? Iya, 4 unsur itu tadi digarapnya ke yang filia sekarang. Kita tunggu. Tapi aku cintanya yang nggak begitu ini sih aku paling susah baca buku. Iya. Karena sekarang sudah ada video. Bener, kita sama. Cuma aku pernah nyoba baca buku di PDF sama buku fisik. Itu lebih cepat nyantol di buku fisik. Aku pernah baca buku-buku motivasi sih, karena dulu aku ikut MLM. Iya. Daniel Carnegie gitu, how to bagaimana cara mempengaruhi orang lain, cari kawan gitu. Cara mempengaruhi istri orang. Iya. The Quencher how to influence people gitu. Aku sering baca dan itu lebih gampang aku masuk ke otakku daripada aku baca PDF-nya. Iya. Sekarang coba baca PDF-nya nggak nyambung sama sekali. Soal rapper tadi gimana? Oh iya, aku udah. Iya. Jangan ketawain. Oke ya. Ini aku baca liriknya aja. Oke. Mana terasa letih ingin menangis hati ini. Tidak bisakah berhenti pertikaian di negeri ini. Zaman di mana mayoritas berkuasa dan beringas menindas mereka para minoritas dan berambisi menjadi yang teratas. Apa yang bisa kalian banggakan melihat semua hancur karena perbedaan?
karena seharusnya kita tetap bergandengan, menjadi satu bersama keanekaragaman. Sampai kapan kalian saling caci maki dan beradu? Cukup sudah kalian bikin rusuh di negeriku. Jika kalian tak mau bersatu, pergilah dari Indonesiaku. Itu semalam. Wow. Masih ini. Menurut kalian gimana? Aku jawabnya pakai lagu. Bebas. Tinggalkan saja semuanya. Kan kayak gitu kan. Nge-rap kan. Ada lagunya. Aku rencananya aku mau bikin musik rap dari sini. Cuma aku punya teman rapper dari Bondowoso. Aku mau coba bikin beatnya dong. Ternyata nggak bisa loh aku. Meskipun ada liriknya, sudah ada beatnya. Oh nggak cocok ya? Oh gitu ya? Ada. Nggak semudah itu ternyata. Iya. Mungkin kata ini suku kata kurang. Iya, suku kata mungkin ya. Kita harus bikin suku kata yang pas buat beatnya, nadanya. Dan otomatis aku harus ngerobak semuanya kan. Ya udahlah, nggak usah lah. Kalau lagu bukannya ada aturan yang suku kata per suku kata gitu ya. Suku kata nanti akhirannya apa gitu. Sama kayak tetembangan Jawa juga gitu. Sulit. Oh, sampean ngerti seni tradisional juga nggak? Belajar sih sebenarnya. Jadi kan dalam puisi mau tidak mau kita belajar puisi-puisi kuno. Puisi kuno yang dimiliki Indonesia kan itu tadi tetembangan, sinom, pangkur, Parian. Iya, sinom apa gitu, dandang gulo. Iya, jenis-jenisnya, jenis-jenis tembang. Parian. Iya, nanti pantun kan ya? Iya, nanti apa itu baris pertamanya misalnya begini 8A, 8B, 8A, 11B kayak gitu-gitu, ada aturannya kalau tetembangan Jawa. Jadi luar biasa sebenarnya kasanah Indonesia ini. Aku nggak nyampe, Mas. Luar biasa gitu loh. Lalu kalau digali itu sampean belajar otodidak. Enggak, kita ngomong nulis nih. Iya, belajar otodidak. Sampai saat ini nggak pernah ikut ada seminar apa? Oh, kalau seminar-seminar itu memang ikut, tapi rata-rata seminar-seminar tuh kayak kita, ya kalau kamu pengen jadi penulis ya sebenarnya nggak usah ikut seminar, pulang nulis, belajar sendiri. Iya sih. Gitu. Tapi memang perlu seminar-seminar itu untuk menggali, menguatkan semangat kita sebenarnya, bonding gitu kan. Kayak misalkan kita lagi loyo, kok nggak bergairah, mereka tuh kayak multivitamin gitu kan. Cuman kalau belajarnya ya memang mau tidak mau harus menggali pribadi, nggak ada. Tapi memang ada sekolah penulis tuh ada? Sejauh ini sih enggak sih. Orang yang jurusan sastra, S1 sastra, tidak selalu semuanya ya di penulis. Kayak gitu. Justru penulis-penulis dari banyak disiplin ilmu yang lain, karena biasanya gitu memperkaya tulisan. Jadi mereka tetap otodidak ya? Iya, otodidak. Penulis favorit siapa? Saya Dewi Lestari. Aku suka sama cerita-cerita dia. Iya, Dewi Lestari. Enggak, aku kalau ngomongin tulisan dia jadikan film. Benar. Filosofi kopi, terus Gina S. Nur. Iya. Itu termasuk penulis kan? Gina S. Nur itu belum kenal Pak. Yang mana Pak? Filmnya apa? 2 garis biru. Oh, tahu. Iya, penulis skenarionya ya. Termasuk nulis penulis buku sama nulis skenario. Karena nulis novel, beda ya? Beda. Sampai sekarang aku belum berhasil untuk menulis skenario karena sulit. Kan kita juga diatur sama fight in, fight out kamera itu kan. Cara teknik itu. Sekarang yang mungkin agak memper hampir mirip sama penulisan skenario, naskah drama. Drama, ya. Yang paling berhasil, yang kurasakan paling berhasil ketika ini menulis untuk Negeri Atas Angin. Jadi sebenarnya dulu mau dimainkan sama Sujiwo Tejo, cuman nggak tahu. Itu karya sampean? Bukan, kalau novelnya karyanya senior kita di Jawa Timur, namanya Wina Bojonegoro. Dia mau bikin pementasan untuk NAA. Tokoh utamanya Sujiwo Tejo, cuman ternyata akhirnya berhalangan beliaunya. Akhirnya dimainkan oleh orang lain. Dia yang kurasa paling berhasil gitu untuk menulis skenario, maaf Pak, drama, naskah drama itu tidak berhasil, belum sampai saat ini. Ya mungkin karena
Ini ya, nggak ada tujuannya. Maksudnya karena aku tuh cuan orangnya. Oh, maniaknya ternyata. Iya, rasional sih sebenarnya, rasional. Jadi menulis kalau sekarang didasarkan pada ya dalam waktu dekat ini kira-kira mana dulu nih yang menghasilkan, kan kayak gitu. Iya. Kalau skenario mungkin karena belum ada yang ngajakin proyek tertentu dapat apa? Nggak selalu uang sih sebenarnya. Nggak selalu uang. Ada nggak film yang mau ada buku yang mau jadi film? Buku cerpen yang mau jadi. nggak tahu. Mana menurut aku yang paling bagus Mas Teddy. Mungkin aku bisa baca. Aku kepengennya sepanjang Jalan Suroyo. Kalau mengangkat Probolinggo, aku sempat ngomong sama Nobi, ini kita buat film keren nih sepertinya ya. Kita sudah sempat apa itu namanya kayak diskusi dibuat drama pendeknya dulu, cuman ya mungkin ini ya belum waktunya tepat kayak gitu. Jadi masih terkatung-katung. Sepanjang Jalan Suroyo ceritanya tentang apa? Sebenarnya sih kisahnya sederhana, karena kan kalau film lebih mudah masuk ke remaja adalah yang kisah cinta. Anak yang apa itu namanya mengejar-ngejar cinta sejatinya, tapi sama orang yang dia kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu aja deh gampangannya. Cuman semua settingnya sepanjang Jalan Suroyo sini, nanti dibandingkan compare-nya sama Braga di Bandung gitu. Tahu Mas Ervan kan? Tahu. Nah, Mas Ervan ketika baca itu kami rekreasi kantor. Waktu itu ke Bandung, ayo dibuat step mumpung di Bandung, kita ambil shoot-shootnya yang di sini. Cuman karena waktu di Bandung aku yang blehar, maaf Mas Evan. Jadi aku memang kalau acara kantor aku memanfaatkan acara kantor sampai mana. Aku kan nggak suka yang shopping dan lain sebagainya. Aku tinggal, jadi mungkin sampai Trans Studio itu aja. Orang kantorku tinggal. Nanti ketemu di mana deh gitu, atau langsung ke hotel, atau besoknya langsung ke bandara. Aku jalan-jalan sendiri. Aku ke Saung Mang Ujo. Oke ya. Kayak gitu-gitu. Itu ya, belum tuh ya. Iya. Oh, itu di Bandung. Di Bandung. Ngomongin Mas Ervan, tahu nggak produser acara ini siapa? Mas Ervan, Mas. Iya. Oh. Jadi pasti nonton sama Mas Ervan. Iya, harus Mas, harus. Jangan di belakang mana? Enggak, mungkin ntar lagi makanya bisa ya dibikin film. Gitu. Lumayan lah jalan-jalan ke Bandung gratis. Biaya dari Mas Ervan. Iya. Mas Ervan ya gitu. Seperti itu, pokoknya seperti itu. Berarti belum sempat di ini ya, tapi sempat dikorek ya ceritanya. Sempat dikorek, sempat mungkin jadi satu part aja untuk naskah drama. Kan rencananya mau dipentasin di 6 mungkin, maksudnya 6 lembar kecil, kan udah jadi buku, ada di buku yang barang sudah dibeli tidak dapat kau tukar kembali. Iya, kumpulan-kumpulan tuh ya. Tapi kalau misalkan ukuran A4 mungkin 3,5 lembar. Jadi jatah pendek, film pendek ya? Iya. Film pendek. Bisa lah, coba. Pendek banget. Kalau aku jadi film bisa nggak film itu? Bonggo silahkan. Aku dengan senang hati mensupport. Tapi nggak ada reality ya? Nggak apa-apa. Aku dengan senang hati kok mensupport anak-anak muda, terutama dari kotaku tercinta ini yang mengangkat narasi-narasi keprobolinggoan. Biarkan aja los aku. Bebas ya? Bebas. Asal tahu aturan. Hajar deh gitu. Oke, Mas Devi tadi udah ngomongin seorang tentang tulisan-tulisan Mas Devi. Dan sekarang kesibukannya siaran. Tapi hari ini nggak siaran ya? Biasanya kan kalem. Ya karena balik lagi pandemi ini kita ada pemangkasan jam kerja bergantian. Gitu. Aku malamnya sekarang hanya hari Rabu, Jumat, Sabtu. Rabu, Jumat, Sabtu cuma 3 hari. Ya. Kangen siaran kayak biasanya nggak? Enggak sih. Karena udah bosan ya tiap hari ya. Enggak sih. Pak Aman. Tapi udah bosan lah. Aku yang paling kurindukan dari Suara Kota bukan ketika siaran di radio sih sebenarnya. Apa? Ketika liputan di lapangan. Itu seru sih. Seru sih. Gitu. Lapangan lebih seru sebenarnya. Iya, jadi kalau di radio mungkin hanya ketemu petinggi-petingginya aja kan. Wawancara eksklusif. Iya, gitu-gitu. Cuman yang di lapangan ini, yang ketika kita mungkin ada di sebuah acara, tahu kejadiannya secara langsung dan lain sebagainya, itu yang paling menarik dari seorang jurnalis mungkin. Jurnalis ya. Iya. Tapi kalau aku lihat seorang penyiar tuh kadang-kadang kasihan ya sama dia.
Kenapa? Dia sendirian di studio. Kayak orang gila. Apa ya? Aku waktu sering ke Suara Kota dulu ya, Suara Kota, radio sebelah juga aku sering ke sana. Aku lihat orang ini sendirian gitu, gak ada temennya, siapa, kosong. Kantor tuh kosong, cuma ada satu penyiar itu pun. Ada Tuhan dong temennya. Ya sama kan kiri ya. Bercanda. Iya benar. Kok betah gitu. Terus penyiar itu dia harus bisa, jangan sampai apa ya? Nah, jangan sampai ada seperti ini. Iya. Kosong dead seperti air itu. gitu ya. Apa namanya? Dead air. Jadi kehampaan. Iya. Itu sampai Ya. ngakalinya gimana sih? Kadang ngakalinya adalah siapkan bahan bacaan, siapkan tema gitu. Ya kalau tema oke lah, tapi kan kadang kita sering ngeblank mas. Kalau ada bahan bacaan, terutama sekarang kan ada internet kan. Oh aku mau ngomongin masalah jembatan ini yang kemarin ambrol ya. gitu. Oh udah kita browsing aja apa namanya jembatannya. Kita cerita ke teman kita sendiri padahal ngerepek. Kan? Itu kan sekarang ya. Iya. Sekarang ya. Iya benar-benar. Beda sama dulu ya. Benar. Yang aku dengar sih, nanti aku buat ya podcastnya gitu ya. Bercerita karena kan ada Mas Iren, kan ada Mbak Yuli, Mbak Oke penyiar-penyiar. Masih ada di sana, masih di sana kan? Tapi kan penyiar lampau gitu kan. Iya. Yang ilmunya berguna. Masih udah diajak. Yang ilmunya itu kan berguna. Yang siaran zaman dulu yang masih ruwet mempersiapkan kaset lagunya apa ini di sini muter di sini masih nyiapin terus habis itu ganti kasetnya. Sedangkan zaman sekarang tinggal pilih lagu aja. Iya kayak gitu. Anggapannya kalau perang itu kalau di kapal perang dia udah veteran. Benar. Gila, tapi enak penyiar zaman dulu kayaknya. Kenapa? Fansnya banyak. Aku salah seorang fansnya Mas Iren zaman aku SMA. Mbak Yuli tuh aku zaman SD. Mbak Yuli, Mas Randy. Iya. Kalau sama Bapak ngefans nggak? Mbak Oke ngefans. Kakak sendiri bro. Iya kakak sendiri. Ini aku Mbak Oke ngefans bukan sebagai sebagai MC. Dia itu bagi aku luar biasa. Jadi setiap acara itu kayak acaranya dia itu loh yang susah kan kayak kita MC itu kan harus panggung lah dia hebat ya. Harus menguasai acara. Nah kalau Mbak Yuli hebatnya dia adalah bisa membaca ruangan. Ini kisah nyata nih kan waktu itu liputan apa upacara kenegaraan gitu upacara 17 di alun-alun. Aku datang awal, aku masih tanya sana, tanya sini, apa namanya beberapa narasumber atau ngorek-ngorek informasi siapa saja yang bertugas dan lain sebagainya gitu. Mbak Yuli datang set gitu, terus lihat mungkin karena pengalaman juga ya. Iya, takut banyak tinggi. Kasih mic langsung bisa cerita detail, tek menjelaskan semua. Jasi. Luar biasa. Wow gitu aku. Hanya dengan melihat ya? Iya. Sedangkan sampean? Aku harus satu-satu dong. Itu jumlahnya berapa kayak gitu. Terima kasih. Gitu. Oke. Terus Mas Iren, hampir ngomong Mas Iren. Ya Pak, kalau Mas Iren, aku sukanya ya itu tadi. Tidak banyak loh. Sempat nututi nggak zamannya Mas Iren masih siaran? Masih sempat pernah bertengkar juga sama Mas Iren kok. Kan namanya juga rekan kerja. Jadi waktu itu belum tahu istilahnya ini ya apa shift siaran dan lain sebagainya kayak gitu. Pergantian jam dan lain sebagainya. Nah, yang aku suka dari Mas Iren itu tidak banyak loh sekarang itu penyiar yang bisa tahu apa ya bagi aku budaya kayak gitu-gitu kan dia tahu Jawa kayak gitu-gitu. Jadi kan aku undang dia ke sini untuk ini mau kita ngomongin seni tradisional. Nah itu dia. Cuma karena tadi jam 2 aku chat, Mas hari ini kita pending dulu. Oh ya kebetulan aku baru pulang kerja. Oh ya udah istirahat. Kita reschedule. Tapi asik gak orang menurut? Asik. Kalau suka dan tidak suka itu kan personal ya, maksudnya dari satu barang aja kita juga, wah aku nggak sukanya ke apa ini namanya produk ini sukanya ini gitu.
Itu kan manusiawi Tapi maksudnya. asik, kan? Sejauh ini asik-asik semua. Jadi penyiar dan dunia siaran itu juga yang mengajarkan aku menulis dalam segala kondisi. Menulis dalam segala kondisi. Iya, tahu sendiri kan temennya cerempek semua kan, Iya. talkative banyak. Jadi kalau dulu sebelum aku di Suara Kota dan sebelum siaran, aku kalau menulis harus dalam ruangan tertutup, sunyi, nggak ada gangguan sama sekali. Sekarang kayaknya di tubuh aku tuh ada tombol on off sendiri gitu yang bisa menyesuaikan keadaan yang kayak set, aku akan masuk meskipun sekitar aku ramai, aku akan masuk sendiri dalam dunia aku kayak gitu. Itu berkat Suara Kota, berkat teman-teman siar. Asik semua kok. Sampai jadi penyiar dipilih atau sampai mengajukan diri? Aku nggak tahu ya, kayaknya dipilih sih mereka. Mungkin dari segi bicara suaranya mendukung nih, suaranya suara penyiar banget gitu. Jadi sebelum di Suara Kota, siaran di radio tetangga ceritanya. Terus habis gitu, mungkin karena Kang Yu juga ya, sama radio tetangga, boleh sebut nggak sih? Karena ini apresiasi ya, buat radio yang sebelumnya juga membesarkan aku, WK FM, SMP 2 ya? Iya. Masih ada ya? Mas Didi, terima kasih. Itu kalau masih ada, nggak adanya, kurang tahu aku. Jadi Pak Didi, terima kasih banyak. Jadi aku diajakin Lina, penyiar WK FM itu, yang sekarang juga di Suara Kota. Step, mau nggak siaran di radio? Hah, aku bisa tak siaran? Iya bisa kok, suaranya unik. Dulu aku tuh nggak pede dengan suara aku, karena kan besar, terus habis gitu apa ya? Karena mungkin kalau dari keluarga kan rame aja, gitu kan. Ayo kan, rame aja kayak gitu. Nah, Lina yang ngajak, terus Pak Didi yang ngasih kesempatan di WK pertama kali, dan ada sensus penduduk yang semua media itu diundang untuk siaran pertama, atau maksudnya live pertama itu dari rumah dinas wali kota. Waktu itu masih Pak Buhori. Nah, ketemu lagi dong aku sama Pak Buhori setelah sekian lama aku menghilang. Karena aku menghilang mungkin banyak alasan kali ya, maksudnya menyelesaikan kuliah, kegiatan lain ya. Terus kesana, terus tanyain, Step, loh di sini ngapain gitu? Terus aku bilang, nggak ada Pak, serabutan kayak gitu. Ya udah, dari situ yang akhirnya dapat tawaran ke Suara Kota. Kayak gitu ya. Berawal dari WK ya? Berawal dari WK. WK radio swasta. Radio swasta. Oke, aku kalau radio itu cuma 2 yang aku dengerin. Apa itu? Suara Kota. Itu SMP aku dengerin mulai selama kelas 3 SMP sampai 1 SMA. Kelas 3 SMP. Iya. Setelah itu Mas Ian jarang siaran, akhirnya aku puter-puter radio, nemu Brahma FM. Oh iya. Mas Agi kak? Bukan, waktu itu Mas Ivan. Oh iya Mas Ivan. Mas Ivan. Akhirnya aku pindah ke sana. Masih kirim-kirim atensi. Iya. Itu masih di depan rumah dinas wali kota. Iya, bener. Ya. Mas Ivan, setelah itu aku lama dengerin lagi, udah ganti, bukan Mas Ivan tapi Mas orang Bantaran, aku lupa namanya, Mas Wawan. Mas Wawan sama Mas Sony. Iya. Aku balik ke sana lagi. Udah lama ke Suara Kota. Baru ke Suara Kota setelah aku diundang. Tapi Suara Kota sekarang ini loh lebih bagus lagi. Bukan promosi sih, maksudnya kan kita ada apa itu yang relay live. Kok relay live? Maksudnya ke dunia IT itu loh. Apa istilahnya? Terus kita juga bisa ada YouTube-nya juga kayak gitu-gitu tuh yang ada YouTube-nya juga. Ada YouTube, ada live IG sih kak. Live IG. Bukan live IG, sorry. Bukan YouTube, bukan live IG, tapi live Facebook. Oke, aku pernah nonton itu waktu wawancara. Ini kan biasanya kalau dia di meja itu kan banyak pejabat-pejabat orang-orang di situ ya. Aku sempat live ininya, statistiknya sih. Iya. Jadi aku pernah nonton. Tentang siaran langsung COVID juga pasien pertama gitu ya. Itu waktu itu booming sekali. Tapi sekarang udah berapa yang positif? Depan 9 ya? 9 lah. Aku lihat terakhir 9. Coba cek. Ceknya di mana? di Instagramnya ini ya. Iya. Ya mungkin 7 lah, 9 lah. 9. Tapi kalau kamu sendiri gimana menyikapi hal ini? Kalau aku sebenarnya serius ya.
Tapi kita nggak boleh gegabah sebenarnya ya. Aku bukan tipe kalau orang yang takut banget sama yang namanya COVID ini. Bagi aku kalau kena ya udah kena aja, berobat selesai. Kalau aku nggak masalah kena. Gitu. Orang sekitarku yang masalah. Okay. Mungkin sistem imunku kuat, tapi orang-orang sekitarku belum tentu. Ya. Contoh aku misalkan amit-amit lah ya. Iya. Aku kena. Papaku, mamaku, keluargaku belum tentu dia imunnya kuat loh. Iya benar. Betul. Kalau aku sih bodo amat, sampai sekarang aku masih nongkrong di malam hari. Aku nggak nongkrong. Bukan nongkrong kita rame-rame ya, tapi aku nongkrong itu untuk ngedit kerjaan, ngedit video, dan itu pun mejanya ukurannya segini untuk satu orang. Jadi benar-benar ada jarak. Iya. Dan aku masih pakai masker. Benar. Jadi kalau aku boleh ngomong nih, sama orang radio ya, orang media lah ya. Iya. Menurut aku, ya pembatasan itu nggak usah berlebihan. Mau pembatasan gini, contoh kafe yang harus tutup jam 7 malam, itu percuma lah. Mereka juga cari uang kan? Iya, cari uang. Aku tetap selama kafe itu bisa menerapkan social distancing, ada SOP-nya ya, ada sesuai SOP, it's okay lah menurut aku. Yang perlu kecuali dia nggak bisa, masih ada orang bergerombol di sana, terus juga ada SOP, itu baru grebek-grebekan nggak masalah gitu. Iya. Karena aku ganggu loh. Tapi selama aku nongkrong di tempat kafe temanku itu, nggak pernah ada yang di depan tuh ada orang jual kopi di depannya itu dia digerebek, bukan digerebek, tamunya disuruh pulang. Yang di kafe ini enggak. Mungkin karena otomatis petugas tuh ngelihat loh kafe itu pastinya. Mungkin karena sudah ada SOP-nya. Mejanya nih jaraknya cukup panjang, tapi digerebek juga gitu. Enggak. Oh, enggak. Aman. Yang tempat aku ini, aku diam aja. Kalau disuruh pulang ya udah aku pulang, nanti balik lagi. Tapi alhamdulillah selama ini aman sih, nggak ada ini. Ya. Kalau yang aku permasalahkan itu humanity-nya. Jadi bagaimana setelah COVID ini hubungan relasi antar manusia. Sekarang aja coba main aja salaman, pasti takut. Kayak gitu. Aku sebenarnya enggak. Jangan kan salaman. Aku nggak mau salaman karena dia pasti takut salaman. Oh gitu. Aku sepanjang, jadi kemarin tuh sempat juga ketika awal kali tadarus, Ustadz gimana, salaman tidak? Aku terserah gitu ya, Bismillah, gak apa-apa kayak gitu. Maksudnya salaman itu kata Pak Ustadz melunturkan segala dosa. Nah, yang aku takutkan setelah COVID ini, relasi antara manusia itu semakin kayak alien gitu, makin takut-takut. Iya. Ya kan? Jadi alien kan? Ngeri gitu kan? Aku sendiri kalau ke rumah orang yang baru dikenal, kenal, kita biasanya kan biasa salaman kan? Iya benar. Aku mau salaman ya. Tapi dia nerima nggak ya? Kalau akhirnya aku gini, dia cuma gini kan, aku malu juga, nggak enak juga kan? Akhirnya ya udahlah diam aja. Akhirnya banyak orang-orang yang kayak aku ya, nggak usah salaman lah. Aku sebenarnya oke aja orang salaman. Misalkan ya tinggal cuci tangan, beres. Iya, cuci tangan, bawa hand sanitizer gitu. Bawa nggak? Bawa. Selalu bawa ya? Selalu bawa. Memang, COVID ini bangsat sih sebenarnya. Gitu ya, aneh ya. Aku seharusnya setelah Lebaran ini aku ada project film mas, sequelnya. Ini trilogi 1, 2, 3, ada yang 3. Oke. Tapi nggak jadi mas, gara-gara harus ke pending ya, nggak bisa syuting kan? Nggak bisa syuting. Aku April harusnya sudah banyak job. Aku udah siap ancang-ancang mau beli alat recorder, sound device lah buat syuting. Nggak ada, jobnya cancel semua. Otomatis nggak jadi beli alat. Kan bangsat. Ya nggak apa-apa, memang sesi curhat. Ya memang kan COVID ini sesi curhat kan, gitu kan? Apa ya, udahlah. Tapi kalau Mas Tepi, apa itu? Siaran tetap ya? Siaran tetap. Meskipun jam dikurangi? Iya. Gaji dikurangi nggak? Mudah-mudahan jangan ya. Sampai saat ini belum ya? Belum. Mudah-mudahan jangan. Siaran kan bidang telekomunikasi kan juga bidang yang tidak terkena pembatasan. Meskipun nanti ada pembatasan PSBB dan lain sebagainya, kesehatan, telekomunikasi kan nggak termasuk yang itu, harus tetap.
Jadi biar kami yang siaran, kalian di rumah aja. Kalau meskipun siaran aman-aman aja sih. Iya kayak gitu. Oke Mas, sebelum ditutup, kita kan sekarang udah baru aja ada lulusan anak SMA, lulusan giveaway. Jadi dia lulusnya asal lulus aja. Pemberian lah ya. Gitu. Pemberian. Iya. Dan aku tadi sempat dengar ada, nggak cuma di Probolinggo. Di Probolinggo ada nggak sih trek-trekan tadi? Ada. Kurang tahu aku. Oh ada berarti. aku siang tadi aku tidak menyiarkan masalah trek-trekan. Aku siang tadi masih fokus masalah pasar baru yang iya di samping belum jadi tuh ini penanganan untuk tempat parkir dan lain sebagainya kan masih orang banyak bergerombol. Aku lewat sana tuh aneh gila ini nggak ada. Jadi banyak telepon yang tentangnya itu. Mungkin ya akhirnya dilupakan kan ya anak-anak sekolah sama jembatan kan. Jembatan yang ambles itu ya. Iya, karena itu akses kan. Itu gimana terus? Dialihkan ya? Iya, dialihkan. Kalau bis mobil-mobil besar berat tuh Wonoase putar. Tapi kalau sepeda motor bisa. Tapi ngeri juga sepeda motor kalau tiba-tiba ambles. Ya udah. Ntar renang sendirian akhirnya. Tapi kita nggak boleh ngomongin kelulusan Mas. Ya oke. Ini aneh sih, mereka nggak ikut ujian, tapi kita lulus. Bangga gitu seolah-olah dia habis perang gitu. Ya sama kayak kita kan. Apa? Kaum rebahan yang akhirnya jadi pahlawan nasional. Iya nanti setelah kan sama kayak kita gitu. Nggak itu. Menurut Mas Dewi gimana? Bagi masalahnya dia bergerombol, dia goncengan. Oh, udah tahu situasi udah seperti ini gitu. Iya, masalah kalau bergerombol masih merayakan kelulusan seperti sebelum-sebelumnya bagi aku ya kurang bijak saja sih. Kayak gitu. Apakah itu boleh? Ya dipandang dari satu sisi, oh akhirnya aku lulus sekolah gitu ya, boleh-boleh saja ya gitu. Cuman karena sekarang zamannya yang sudah tidak sudah tidak bisa lagi, jangankan lulusan sekolah, orang nikah aja nggak bisa. Iya nggak bisa gitu. Kita cuma akad setelah itu udah di malam pertamanya di kamarnya. Iya udah gitu aja. Makanya kita juga sebagai manusia juga memang harus benar-benar bijak ya, kayak kenapa akhirnya kita bikin podcast ini atau akhirnya aku memenuhi undangan Mahen kan. Bentar tunggu ini kan nyender ya ini ya. Maksudnya itu berusaha bijaknya gitu, jangan sampai nanti ketika kita sudah kan kita seneng kan melakukan hal-hal seperti ini. Bagi aku kan kayak kembali lagi bersosialisasi kan, karena selama ini di rumah aja diundang Mahen aku seneng-seneng aja, tapi ketika aku hanya menuruti nafsu aku aja tanpa memperdulikan sekitar kan ya kurang bijak kayak gitu. YouTube mulai kapan? mulai kapan? Mulai aktif upload itu gini, sebenarnya aktif upload itu ada tantangan. Jadi kan buku aku mau dibawa ke London Book Fair. Jadi karena Probolinggo itu tidak ada narasi-narasi, bukan kayak wiki ya, modelnya kan Probolinggo adalah wilayah seluas 56,667 km persegi, nggak seperti itu. Yang diminta itu kayak foto human interest gitu, jadi narasi dari sudut pandang pribadi. Nah, karena belum ada sehingga aku dapat proyek dalam 1 tahun 12 kali membuat narasi Probolinggo di kota Tuhannya itu. Awal kali kan itu kamu kenal Sam Calo, ya coba collab sama dia bikin materi ini untuk diunggah ke YouTube kayak gitu-gitu. Nah akhirnya aku ngerasa sayang juga ya kalau misalkan hanya sebulan sekali, coba-coba deh ke topik-topik sekalian lain. Mengisi ini ya, stay at home ya. Iya. Aku lihat udah berani main YouTube ya. Ke anuan ini, jujur dulu ngupload aja nggak tahu. Cuma siaran aja kan. Iya, maksudnya kan diuploadin temen ya katanya. Iya, diuploadin Gary. Diuploadin Gary.
Jadi buat teman-teman yang di rumah, Firman, Mahen, ini kan dia, Mas, di syuting loh, kan eman kalau misalkan penyiar banyak hal-hal yang dibagikan kayak gitu-gitu kan, Iya, sebenarnya nggak bisa di konten itu. nggak jadi konten waktu itu, nanti aja lah, banyak kerjaan lain lah gitu. Ternyata sekarang Sekarang akhirnya kecanduan. bikin konten sendiri. Namanya channelnya apa? Sempat diganti ya? Aku ganti. Cerita yang Probolinggo. Iya, ada cerita Oppo nang Probolinggo. Pertama memang kan kalau kita daftarnya via Google kan nama kita. Jadi aku ganti aja karena aku pengen menceritakan menarasikan kota ini. Oke. Subscribe-nya ada naik berapa? Hah? Subscribe-nya ada berapa? Dikit 100 Mas. 100. Cepet loh. Dalam waktu berapa bulan dia udah Loh ini berapa ya? 3 kan ya? 3 bulan udah 100 lumayan, Mas. Dulu aku 100. sampai 100 itu. aku lihat subscribermu, aku lihat banyak ya gitu. Aku Subscriber nggak aku pede. gitu. Aku nggak pede. Aku subscriber tuh baru 800, ini baru tahun keempat. Lo serius? Serius. Oh, Karena mungkin pasar. Nanti lah kita ngomongin jangan Mas. Iya nanti masuk ke channel aku ya. Oke. Nanti hajar deh aku. Siap. Dan jadi mengisi waktu luang aja. Awalnya ngisi waktu luang, tapi aku kok keterusan kayak canduan. Serius? Ternyata kan, mengisi Seru. waktu itu seru kan. Canduan. Oke lah, kalau kita ngomongin YouTube nanti kalian bisa tonton di channelnya Mas Tebi. Channelnya Ya. di sini. Di link di YouTube ada. Iya. Nanti di ending video pasti aku pasang. Oke. Terima Jadi Mas kasih. Tebi, thank you udah hadir di studio Isoku, udah datang ke sini. Sama-sama, Walaupun Maen. susah diajak ketemunya. Di sini Tapi lagi. akhirnya bisa ketemu juga. Ya ini aku manja dia ya. Karena kalau Mas Tevi yang muncul di thumbnail YouTube tuh pasti banyak ya. Amin. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan semua. Amin. Dapat chance. Biar cepet ini lah sama-sama naik. Iya harus ya. Jadi thank you teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like. Kalau kalian mau dislike video ini, klik dislike aja nggak apa-apa. Jangan dong. Aku nggak memaksakan orang. Oh gitu ya. Ya bebas. Biasanya kalau kayak lagu tadi bebas. Biasanya kalau kru IAP yang aku ajak podcast, aku bilangnya gini, kalau kalian nggak suka sama ini, kalian klik dislike. Kalau Oh, sekarang iya. nggak berani. Itu kan nggak apa-apa juga. Enggak lah. Kalau kalian nggak suka sama video ini karena ada aku, kalian bosen, kalian klik dislike. Kalau kalian ingin memberikan komentar atau semangat buat Mas Tevi, silakan klik di kolom komentar, ketik di kolom komentar. Oh yang ada saran buat teman-teman yang diaping jadi penulis juga. Aku seize the day. Jadi just enjoy your life. Itu aja. Jadi kalau mau jadi penulis ya memang harus enjoy Just kehidupan. enjoy, ya. Oke. Enjoy. Dari sudah Mas Tevi, kalau kalian mulai nulis, pokok mulai aja dulu ya. Iya benar. Karena itu enjoy it Iya. ya. Oke, terima kasih. Kalau kalian mau ketik di kolom komentar silakan ketik. Kalau kalian mau subscribe, jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Tevi di apa namanya? Ono Cerita Oppo. yang Probolinggo ya. Klik subscribe juga dan jangan lupa juga klik subscribe di video di channel ini kalau kalian ingin nonton video yang lain. Terima kasih, nama saya Mahendra Arif dan Tevi Julionathan. oh iya, jangan lupa share kalau kalian ingin bagikan video ini dan menunjukkan kepada teman-teman kalian bahwa di Probolinggo ada seorang penyiar yang dia juga adalah seorang penulis. Klik share. So, terima kasih. Salam satu warna untuk satu Indonesia.